Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini tiada kata lain yang lebih bermakna kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bertemu di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan semangatnya bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, dan apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala berusaha dengan tulus ikhlas untuk meninggalkannya. Karena yang namanya takwa yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman takwa kita senantiasa meningkat dan meningkat hingga akhir hayat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan sekedar harapan, mudah-mudahan kita semua, andaikan terpaksa harus menghadap Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia ini kelak sampai di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup manusia bermula dari nol, dalam arti berada di alam kandungan. Kemudian rata-rata bayi yang normal itu 9 bulan 10 hari, akhirnya dengan kekuatan lahir batin ya, akhirnya si jabang bayi tersebut siap ya diantarkan ke alam dunia, atau dengan kata lain lahir ke alam dunia. Nah, sebelum kita lahir tentunya sudah ada semacam perjanjian bahwasanya sebelum kita di muka bumi ini, alam ruh udah janji oleh Allah. Adakah engkau mengakui bahwa aku Tuhanmu, kata Allah terhadap ruh tersebut? Maka ruh tersebut menjawab, ya, saya mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku, kata ruh tersebut. Nah, atas dasar itu ini adalah pertanggungjawaban kita, bahwasanya dengan pengakuan itu kita hendaknya menjadi orang yang benar-benar beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat manusia. Bahkan Rasulullah SAW diutus ke bumi ini ya, ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi kita harus mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nama bumi itu utamima hariman akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini, kata Rasul ya, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tentunya mari kita tanya pada diri kita sendiri-sendiri, sudahkah akhlak ataupun budi pekerti kita ini mencerminkan akhlak Rasulullah SAW?
Sedangkan akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Kepribadian Rasulullah SAW adalah pribadi Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu keyakinan juga diterima oleh kita sebagai muslim bahwa soal rezeki, soal jodoh, ya, soal umur itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan rezeki, kaitannya dengan jodoh, kaitannya dengan umur itu merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, walaupun demikian kita sebagai manusia karena tidak tahu ya, berapa rezeki kita, berapa umur kita, ya, siapa jodoh kita, tentunya kita harus berusaha. Ya, berusaha, berdoa, tentunya antara doa, usaha itu setelah optimal kita harus bertawakal. Bahwasanya inilah kehidupan yang kita jalani terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja ya kita berusaha ya, tentunya sesuai dengan bakat kita masing-masing. Dilarang kita istilahnya itu iri terhadap kepemilikan orang lain. Dilarang. Kenapa? Karena itu adalah tipu daya setan. Ya, sementara keterkaitan dengan kepinginan itu boleh kita itu pengen kepada orang yang lebih takwa. Dalam artian kita mencontoh orang yang lebih takwa. Ya. Kita pengen kenapa sih orang itu bisa takwa sedemikian rupa, kita boleh-boleh saja mencontoh ya, supaya kita juga bertakwa seperti beliau. Terlebih ya orientasi kita juga Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soal rezeki, ya katanya dikatakan rezeki jodoh umur. Soal rezeki ya, itu memang rahasia ilahi. Jadi kita nggak boleh istilahnya itu suudzon ya, kepada orang yang rezekinya banyak. Ya, seolah-olah kita punya anggapan orang itu ya, berusahanya mungkin punya istilahnya itu perewangan, ada yang bilang seperti itu, ataupun memelihara sebangsa tuyul dan sebagainya. Jangan kita punya prasangka seperti itu, nggak boleh ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan rezeki kepada seseorang itu biasanya juga tidak terhisab, tidak terbatas ya. Jadi keterkaitan dengan rezeki ini ya kita syukuri ya, seberapa banyak ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena soal rezeki ini keterkaitan dengan kaya ya, seseorang. Padahal keterkaitan dengan kekayaan itu sebenarnya relatif. Bahkan sudut pandang agama, orang kaya itu adalah orang yang mau bersyukur ya, itu sudut pandang agama. Sedangkan ya, orang miskin itu orang yang tidak mau bersyukur. Untuk itu jadilah kita orang yang pandai bersyukur ya. Karena dengan kita bersyukur insya Allah ya, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan kepada kita. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, yang jelas ya. Soal rezeki ya, itu rahasia ilahi, tetap kita usaha ya. Dan kita nggak boleh istilahnya putus asa di dalam usaha ini, dan tentunya kita mensyukuri besar kecilnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Umur yang ada pada diri kita tetap kita syukuri supaya kita bisa istilahnya itu tobat nasuha. Dan jodoh
yang ada pada diri kita. Tentunya ya, yang belum mendapatkan jodoh berusaha, yang udah dapat jodoh tentunya kita berupaya supaya langgeng ya. Karena pernikahan itu peristiwa yang sakral. Dan mudah-mudahan kita semua ya tidak punya niat untuk nikah yang kesekian kali, tapi cukup 1 kali. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.